Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semua sehat ya. Dan Ibu lihat semua juga sudah hadir. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Jadi, di kehidupan sehari-hari kita pasti akan menemukan beberapa peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Baik itu peristiwa yang kecil maupun peristiwa-peristiwa yang besar. Contohnya, peristiwa kecil yang sering kita alami, kita melihat ayam sedang makan atau daun yang gugur dan lain-lain. Dan ada juga peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di sekitar kita. Contohnya adalah peristiwa masa lalu, yaitu peristiwa masa penjajahan di Indonesia. Jadi, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat, dan salah satu faktor mengapa Indonesia dijajah adalah benar sekali karena rempah-rempah. Anak-anak ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar cengkeh yang merupakan salah satu rempah-rempah yang menjadi salah satu latar belakang mengapa bangsa Barat menjajah Indonesia. Nah, cengkeh ini bermanfaat sampai sekarang dan masih digunakan di kehidupan sehari-hari saat ini. Biasanya, cengkeh sebelum digunakan itu melalui proses pengeringan terlebih dahulu, di mana dalam proses pengeringan cengkeh ini terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Dalam proses tersebut, kita ketahui bahwa pengaruh kalor atau energi panas yang dalam pengeringan cengkeh ini berupa sinar matahari dapat mempengaruhi benda. Nah anak-anak, selanjutnya coba kalian buka buku kalian halaman 11. Di situ terdapat teks bacaan yang berjudul sifat-sifat benda. Ibu minta kalian untuk membaca teks tersebut dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting atau poin-poin yang ada dalam teks bacaan tersebut. Baik anak-anak, waktu untuk membaca sudah selesai ya membacanya, dan sudah mencatat poin-poin penting atau kesimpulan yang ada pada teks bacaan tersebut. Apa saja yang dapat kalian ketahui? Benar sekali bahwa benda-benda di sekitar kita itu digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan masing-masing benda tersebut memiliki sifat-sifat tersendiri. Misalnya adalah benda padat yang memiliki sifat dapat dipindahkan tanpa merubah bentuknya dan akan berubah apabila mendapatkan perlakuan fisik. Misalnya dengan diberikan panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik yang lainnya. Lalu untuk benda cair adalah benda-benda yang bentuknya itu dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Misalnya seperti air yang bentuknya akan menyerupai botol apabila diletakkan di botol. Dan yang terakhir adalah benda gas yang bentuknya itu biasanya tidak bisa kita lihat, contohnya seperti oksigen atau karbon dioksida yang kita hirup dan kita hembuskan setiap hari. Nah, anak-anak, di bawah bacaan yang telah kalian baca tersebut terdapat percobaan. Jadi, sebelum kita memulai percobaan tersebut, Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, anak-anak, pembagiannya sudah Ibu bagi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kalian buka LKPD yang telah Ibu berikan. Di situ yang pertama, kalian mengisi nama anggota kelompok terlebih dahulu. Kalian tuliskan nama dan nomor presensi dari anggota kelompok kalian. Lalu yang di bawahnya terdapat tujuan dari percobaan ini, yaitu agar siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat dan wujud benda, baik itu benda padat, cair maupun gas. Lalu selanjutnya, alat-alat yang akan kalian gunakan dalam praktikum ini.
Yang pertama adalah 2 buah pensil, yang kedua penghapus, yang ketiga penyerut pensil, dan yang keempat adalah buku catatan. Sudah disiapkan semua ya alat dan bahannya. Jadi langsung saja kita mulai ke langkah-langkah kegiatannya. Nah, untuk langkah yang pertama adalah ambil pensil yang masih utuh dan perhatikan bentuknya, lalu gambarlah. Setiap kelompok sudah memiliki pensil kan? Nah, kalian perhatikan bagaimana bentuk pensil tersebut dan kalian gambar pada hasil pengamatan. Lalu, langkah yang kedua adalah dengan menggunakan penyerut pensil, serutlah bagian ujung pensil hingga dapat digunakan untuk menulis. Perhatikanlah gambar dan bandingkan dengan gambar pensil yang masih utuh sebelumnya. Jadi pensil yang telah kalian gambar, kalian serut seperti saat kalian akan menggunakan pensil itu untuk menulis. Lalu kalian perhatikan lagi bagaimana bentuknya dan bandingkan dengan gambar pensil sebelumnya yang sebelum diserut. Lalu langkah yang ketiga, kita ganti menggunakan penghapus. Ambillah penghapus pensil, lalu amati bentuknya dan gambar juga. Langkahnya sama seperti yang tadi, jadi kalian gambar terlebih dahulu penghapus yang telah kalian siapkan. Lalu langkah yang keempat adalah gosokkan penghapus tersebut di permukaan meja yang rata dan halus selama beberapa saat. Lalu amati lagi bentuknya, terutama pada bagian yang telah digosokkan, gambarlah dan bandingkan lagi dengan gambar yang sebelumnya. Hal ini sama saat dengan menggunakan pensil tadi ya. Lalu hasil gambar kalian letakkan di hasil pengamatan. Nah anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, selanjutnya adalah kalian harus menjawab soal-soal yang sudah ada di diskusi. Di situ terdapat 4 soal, kalian jawab dan diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, lalu kalian dan teman-teman kalian dalam satu kelompok membuat kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah kalian buat. Nah, anak-anak sudah selesai ya untuk menjawab soal diskusi dan membuat kesimpulan untuk percobaan ini. Nah, sekarang Ibu minta untuk satu kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi dan kesimpulannya berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan yang ingin maju. Wah, terima kasih kelompok 1 yang sudah maju dan membacakan hasil diskusi dan kesimpulan untuk percobaan ini. Hasilnya sudah sangat bagus dan sesuai, yaitu di mana sifat benda padat yang pertama adalah bisa berubah bentuk apabila dilakukan perlakuan fisik. Seperti saat pensil tadi, kita berikan perlakuan fisik berupa menyerut pensil tersebut sehingga bentuknya dapat berubah. Dan untuk penghapus pensil, kita juga telah menggosokkannya pada meja sehingga bentuk penghapusnya juga berbeda karena perlakuan fisik tersebut. Nah anak-anak, setelah melakukan percobaan ini, Ibu ingin memberikan penugasan kepada kalian, yaitu kalian tuliskan 10 benda yang ada di sekitar kalian, terutama yang ada di rumah, yang merupakan contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian tuliskan lalu kumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar mengenai banyak hal ya. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang masa penjajahan Indonesia dahulu. Terus kita juga sudah belajar mengenai bagaimana menulis pokok-pokok pikiran atau inti-inti dari sebuah teks bacaan. Dan kita juga sudah belajar mengenai sifat-sifat benda, yaitu sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan penugasan yang telah Ibu berikan dan mengumpulkannya pada pertemuan yang akan datang. Nah, anak-anak, pembelajaran pada hari ini telah berakhir. Kita tutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya.
Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.